Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasul SPD MSN, salah satu dosen pada program S1 Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pemaparan tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu seni grafis. Kegiatan ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTMT, khususnya dalam bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Mata kuliah grafis merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah seni grafis merupakan mata kuliah praktek yang memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk memahami konsep dasar seni grafis, prinsip dasar dan berbagai macam teknik dalam berkarya seni grafis, jalan perkembangan seni grafis, baik seni grafis cetak tinggi maupun seni cetak sari, serta memberikan keterampilan bagi mahasiswa dalam berkarya seni grafis cetak tinggi dengan teknik cubilan kayu dan seni grafis teknik cetak sari. Dalam RPS, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan prodi pada mata kuliah seni grafis memiliki 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan umum. Yang keempat, keterampilan khusus. Pada aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, pada aspek pengetahuan, yaitu memahami penerapan konsep teoritis seni rupa untuk kepentingan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan sikap mandiri, bermutu, dan terukur. Pada aspek keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan konsep teoritis seni rupa untuk kepentingan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk mendukung capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah seni grafis, berikut capaian pembelajaran mata kuliah antara lain. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar seni grafis. Yang kedua, mampu berkarya seni grafis secara tinggi. Yang ketiga, mampu berkarya seni grafis cetak sari atau seal screen. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah seni grafis antara lain. Yang pertama, pengertian seni grafis. Yang kedua, konsep dasar seni grafis. Yang ketiga, sejarah perkembangan seni grafis. Yang keempat, prinsip dasar teknik seni cetak grafis. Yang kelima, jenis-jenis teknik seni cetak grafis. Yang keenam, seni grafis cetak tinggi teknik cetak cubilan kayu monocolor. Berikutnya, seni grafis cetak tinggi teknik cubilan kayu multicolor. Berikutnya, yang ketujuh, seni grafis cetak saring teknik cetak sablon atau seal screen monocolor. Berikutnya, seni grafis cetak saring teknik cetak sablon atau seal screen dengan multicolor. Metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat dengan DIA. Dalam konteks pembelajaran, delivery, interaction, dan assessment merupakan 3 komponen penting dalam merancang proses belajar mengajar. Metode ini dilalui dengan presentasi, tanya jawab, demonstrasi, dan project-based learning. Berikut video pembelajaran saya pada mata kuliah seni grafis pertemuan 9 dengan topik bahasan seni grafis cetak saring atau seni grafis cetak sablon. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat siang semuanya. Hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Kembali kita bersua bersama pada mata kuliah seni grafis ya.
yang pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan teknik cetak tinggi atau yang biasa disebut dengan woodcut ya. Dan saya melihat karya-karya yang berhasil dilakukan itu sudah sangat bagus ya. Nah contoh misalnya ini ada satu contoh yang mesti saya perlihatkan ya, sehingga bisa menjadi acuan ya ini. Ini salah satu karya yang menurut saya cukup berhasil ya. Nah ini yang punya ini adalah Rafsanjani, ada di sini Rafsanjani ya. Nah ini karyanya ya. Nah kalau kita perhatikan ini dia punya apa ya? Punya skill mumpuni ya, sehingga bisa mungkin dilanjutkan nanti di studi khusus seni grafis ya. Dan tentunya ketika mengambil studi khusus grafis nantinya pasti kita ketemu kembali bersama Pak Mulis ya. Seperti itu ya. Ini juga ada beberapa ya. Nah ini juga ya. Ini tugas-tugas minggu lalu. Oke, kita fokus di materi pada hari ini, yaitu seni grafis teknik cetak saring ya, atau yang biasa disebut dengan sablon ya. Biasa juga kita mendengar atau kita menemukan seal screen atau screen printing ya, gitu ya. Tapi pada prinsipnya semuanya sama ya. Nah, gitu. Barangkali mungkin salah satu di antara kita bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga kata tersebut. Ya silakan. Ada? Rafsanjani mungkin? Karena kalau kita lihat karyanya ya, sangat bagus ya. Silakan. Bisa mungkin menjelaskan perbedaan dari ketiga tadi ya, sablon, ada cetak sari atau screen printing ya. Silakan. Menurut saya mungkin Pak, sama mungkin namanya yang beda. Namanya? Screen print bahasa Inggrisnya di cetak saring Pak. Kalau Indonesia lebih dikenal dengan sablon. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya, sebelum sampai ke saya kita beri aplaus dulu ya, karena Sanjani cukup berani ya. Gitu ya, saya tadi sudah menyampaikan bahwa pada prinsipnya sama, yaitu bagaimana memindahkan ya, proses memindahkan desain ya, gitu. Tadi disebutkan ya cetak saring ya, betul. Ini cetak saring biasa kita pakai di dunia pendidikan ya, dalam pendidikan seni rupa. Contoh misalnya hari ini kita mengikuti mata kuliah seni cetak saring ya, pada mata kuliah seni grafis, itu contoh. Kemudian sablon ya, ini sablon betul ya. Pada prinsipnya sering kita mendengar di kalangan masyarakat umum, ini sangat kita sering mendengar. Bahkan di antara adik-adik mahasiswa banyak melihat ya di luar sana itu industri ya, percetakan atau konveksi sablon ya. Banyak sekali beredar di daerah ataupun di kota-kota besar, seperti itu ya. Oke, kita masuk mungkin di pengertian ya. Atau sebelum sampai ke sana kita mesti tahu dulu ya tujuan atau capaian pembelajaran kita pada hari ini ya. Mungkin ada yang bisa membaca ya. Mungkin Rizky, silakan. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dasar seni cetak saring. 2. Menjelaskan sejarah perkembangan teknik cetak saring. 3. Mengenal alat makan dan fungsi masing-masing. 4. Mendesain karya yang siap diproduksi menggunakan teknik cetak saring. 5. Menggunakan proses upload screen dengan benar. 6. Mencetak karya secara manual sesuai prosedur kerja. 7. Menerapkan prinsip keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan studio. 8. Mengevaluasi kualitas hasil cetak serta melakukan perbaikan. Oke, inilah
tujuan mata kuliah kita pada hari ini ya. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke, selanjutnya masuk di Eropa ya. Kita tahu bahwa di perkembangan jalur ya perdagangan internasional sehingga cetak saring itu masuk dan mulai berkembang di Eropa sebenarnya ya. Karena adanya jalur perdagangan internasional ya. Tapi pada saat itu prosesnya masih terbatas. Karena apa? Karena untuk menghasilkan kain sutra yang relatif bagus itu sulit ya, karena ini kan diekspor dari Jepang atau Tiongkok, dan untuk produksinya pasti memerlukan biaya yang cukup mahal ya, seperti itu ya. Kemudian ini mengalami perkembangan yang begitu pesat di Amerika ya, karena di sana itu sudah mulai dikembangkan alat dan teknologi ya. Jadi perkembangan pesatnya itu berada di Amerika ya. Kemudian dampaknya di Indonesia itu masuk pada pertengahan abad ke-20 ya. Ya, mungkin teman-teman pertengahan abad ke-20 itu pada tahun berapa gitu ya. Itu di sekitar tahun 1700-an sampai 2000-an ya. Itu abad di akhir abad ya. Di akhir abad 20. Sorry ya. Oke, kemudian tadi saya sebutkan bahwa mengalami perkembangan dengan adanya industri-industri konveksi yang begitu pesat di daerah maupun di kota-kota besar ya. Misalnya industri kreatif dan UMKM, maupun kita gunakan juga sekarang di seni murni ya. Nah, ini yang akan kita praktek nanti di kerja studio ya. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sanjani? Dadah? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ya, tadi sudah dijelaskan yaitu dilakukan dengan mendorong tinta ya, menggunakan rakel. Ini rakel ya. Ini rakel yang kita pakai untuk menggesut atau mendorong tinta melewati pori-pori yang desain yang sudah kita pindahkan di screen ya. Nah, tentu di dalam mendorong tinta atau rakel ini ada tekniknya ya. Nah, banyak teman-teman sebelumnya awal-awal itu sampai dia kemiringan 80 sampai 90 derajat ya. Jadi di dalam menggesut atau mendorong tinta itu kita pegang dengan kemiringan 45 sampai 75 derajat ya. Jadi kalau kita dorong sampai sini, ini pasti melengket di sini tintanya ya. Seperti itu. Jadi mesti kita 45 derajat. Ya. Oke, seperti itu. Ya, ini sudah ada desain ya yang sudah saya tutupi ya. Tentunya kenapa kita tutupi supaya tinta itu hanya melewati pori-pori yang sudah terbuka ya. Seperti itu. Oke. Jelas ya? Nah, ini peralatan sablon yang mesti kita siapkan ya. Tapi ada beberapa yang sudah ada yang sudah siap di studio ya. Ya, yang mesti teman-teman persiapkan nantinya itu adalah screen ya, rakel ya. Kalau hot gun ini sudah ada. Ini hot gun ya, dipakai untuk mengeringkan screen yang sudah kita pindahkan ya, desain. Seperti itu. Ya, ada meja penyinaran ada di studio, kemudian screen ya, rakel, penyemprot air ya, ini hand spray. Ini mesti kita siapkan juga. Tapi nantinya kita akan proses di studio itu kita bagi kelompok untuk menyediakan alat dan bahannya, seperti itu ya. Tempat sat atau emulsi ya. Tempat sat atau emulsi. Nah, ini emulsi ya, langsung saya perlihatkan. Nah, ini emulsi. Jangan lihat ini sebenarnya hanya brand ya. Bukan saya promosi ya. Ini brand, tapi namanya ini emulsi yang sudah dibuat pabrik satu paket ya. Satu paket. Ini cairan emulsi.
Ini sensitizer ya, sensitizer yang peka terhadap cahaya. Inilah nanti yang memindahkan ya desain di screen seperti itu ya. Nah, kenapa kita butuh tempat SAT? Nah, ini kalau kita campur sekaligus, ini kan sudah ada takarannya ya. Takarannya itu 1:1. Kalau kita campur sekaligus, kita boros. Pada misalnya kita simpan nanti, akhirnya menjadi rusak. Jadi nanti mencampur sesuai dengan kebutuhan saja ya, seperti itu. Oke? Lampu abdruk, apa ini lampu abdruk? Ini lampu yang alat yang kita pakai untuk merekam ya. Tapi sebelumnya itu banyak teman-teman yang sudah beralih ke bagaimana memakai cahaya matahari ya. Ya, berpikir karena cahaya matahari itu lebih cepat ya di dalam proses memindahkan desain. Seperti itu ya. Ya, jadi alat yang mesti kita siapkan tadi yang paling utama adalah screen dan rakel ya. Nah, ini kita sudah sampai pada bagaimana. Nah, ini sangat riskan sekali karena sebenarnya di dalam proses cetak saring itu yang paling sulit, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena ini sering kita mengalami gagal ya dalam proses abdruk ataupun memindahkan desain pada screen ya. Nah, tentu dalam proses cetak saring ada beberapa tahapan. Yang pertama kita mesti siapkan adalah tentunya desain ya. Desain. Tidak mungkin kita mau mencetak kalau tidak ada desain tentunya ya. Seperti itu. Jadi persiapkan desain pada kertas transparan seperti kalkir. Nah, karena mengingat kertas kalkir ini mahal dan sulit juga kita temukan. Jadi opsional itu bisa kita pakai kertas kuarto saja. Nanti kita olesi dengan minyak kelapa atau minyak goreng ya. Opsi lain kita bisa pakai bensin juga ya. Itu untuk membuat tadi desainnya ya, membuat kertasnya menjadi transparan. Jadi tidak harus kertas kalkir ya. Opsional. Oke, selanjutnya lapisi layar oleh cairan emulsi hingga membentuk lapisan tipis. Lakukan dengan bantuan rakel di ruang gelap atau yang kurang cahaya. Ya, lapisi layar oleh cairan emulsi hingga membentuk lapisan tipis. Jadi nanti kita praktekkan atau nanti bisa dilihat di YouTube banyak video-video yang beredar itu ya bagaimana proses abdruk. Nah, di dalam proses abdruk itu mesti kita bolak-balik ya di dalam menggesut sehingga sampai rata betul ya. Oke. Kemudian tunggu emulsi hingga kering. Pengeringan bisa melakukan dengan menggunakan kipas angin atau hair dryer. Nah, nanti kalau kita sudah rata ya, kita keringkan menggunakan hot gun atau hair dryer ya. Kemudian setelah lapisan emulsi kering, letakkan desain yang telah di-print di atas screen dengan posisi mirror atau terbalik. Nah, ini banyak juga kesalahan yang saya temui di angkatan-angkatan sebelumnya ya. Dan ini saya lihat setelah dia melakukan proses penyinaran atau pemindahan desain. Jadi perlu diperhatikan. Ini karena riskan juga ya. Ini contoh ya. Ini hasil desain yang sudah di-print, yang tadinya kertas kuarto ya, karena sudah dilumuri dengan minyak goreng sehingga menjadi kertas kalkir ya. Jadi ini pengetahuan untuk menciptakan kertas kalkir, cukup diolesi saja minyak goreng ya. Nah, ini harus diperhatikan betul. Jadi posisi desain di atas screen itu ya mirror. Nah, banyak sekali kesalahan terjadi. Ini dia menempelnya seperti ini ya. Nah, ini tentunya salah ya. Salah, tidak tepat. Nah, jadi mesti kita balik ya, posisinya mirror. Ini banyak sekali kesalahan terjadi kakak-kakak kalian, senior-senior kalian. Ya. Oke, kemudian letakkan secara perlahan di atas kaca penyinaran, bisa juga matahari dengan waktu tertentu. Ya. Letakkan secara perlahan di atas kaca penyinaran. Nah, ini sebenarnya dua opsi ya. Dua opsi. Nanti kita akan kerja praktek di studio ya, melihat langsung.
Kita bisa merekam melalui meja penyinaran yang ada di studio. Bisa kita memakai opsi melakukan penyinaran lewat sinar matahari, ya, yang tentunya memakan waktu tertentu, ya, seperti itu. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap misalnya kita memakai sinar matahari, itu sangat bergantung pada matahari yang ada, Kalau misalnya cahaya sinar matahari itu redup atau biasa kita dengar mendung, ya, kita sebut mendung, itu mesti kita pakai waktu yang relatif banyak juga, ya, seperti itu. Kemudian screen bisa dicuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan bekas tinta rubber di screen. Nah, ini juga banyak terjadi ini di senior-senior kalian. Mungkin untuk menghindari kerja-kerja ini, ya, kerja-kerja karena tidak dipungkiri bahwa kerja-kerja grafis itu memerlukan memerlukan tenaga, ya. Nah, itu banyak di antara kalian itu ketika sudah mencetak, ya, selesai, tidak dibersihkan. Nah, ini kalau hal ini terjadi, ya, tentu di saat nanti 2 atau 3 minggu ingin dipakai lagi, itu sulit untuk menghilangkan, ya. Jadi bagusnya setelah dipakai, ya, itu langsung dicuci, ya. Oke? Seperti itu. Nah, ini beberapa permasalahan yang sering terjadi, ya. Misalnya screen tersumbat. Nah, tentunya tadi yang saya sebutkan di awal, tinta terkadang kental, ya. Nah, itu. Kemudian juga tinta terlalu encer atau terlalu kental. Nah, tentunya jelas, ya. Hasil cetak tidak rata. Nah, ini biasa terjadi ketika kita menggesut, ya, mendorong tinta dengan tekanan yang pelan, ya, seperti itu. Kemudian registrasi warna tidak tepat, ya, registrasi warna. Mungkin di antara adik-adik mahasiswa bertanya, seperti apa itu registrasi warna? Ya, jadi registrasi warna itu menutup, ya, menutup warna 2 kali, ya. Ini proses menutup, artinya mendobel, ya. Ketika dianggap belum rata, kita dobel kembali, ya, itu registrasi warna tidak tepat. Registrasi warna tidak tepat artinya juga mengalami pergeseran, ya, ketika misalnya mengangkat kemudian bergeser, nah, itu kemudian kita lakukan lagi gesut 2 kali, itu bergeser karena misalnya papannya yang tidak melengket, ya, seperti itu. Emulsi mudah terkelupas. Ini terjadi ketika misalnya waktu yang tidak tepat ketika proses penyinaran, yang memindahkan desain pada screen, ya, seperti itu. Gambar kurang tajam. Gambar kurang tajam ini sangat dipengaruhi oleh hasil desain, ya, yang kita print, seperti itu. Jadi ini mesti hitam pekat, ya, harus hitam pekat untuk memudahkan terkelupasnya nanti desain ketika kita menyemprot, ya, seperti itu. Jelas, ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke keselamatan kerja, ya. Ini hal yang sangat krusial yang mesti adik-adik perhatikan betul, ya. Kenapa? Karena ini kita banyak bersentuhan dengan bahan-bahan kimia, ya. Jadi mesti kita keselamatan kerja perlu diutamakan. Misalnya menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan. Misalnya ketika mencetak, ya, itu pakai masker atau kaos tangan, ya, itu dianjurkan, ya. Menjaga ventilasi ruang kerja. Nah, ini bahaya juga kalau kita mencetak di ruang-ruang tertutup yang udara tidak masuk. Kenapa? Karena namanya juga zat kimia, ya, gampang masuk di pernapasan, sehingga mempengaruhi sistem sistem pencernaan atau sistem reproduksi, seperti itulah. Seperti itu, ya. Jadi mesti kita harus prepare lebih dini, ya, sebelum kita masuk kerja studio. Oke, selanjutnya menyimpan bahan kimia dengan benar, ya. Ini ketika kita melakukan ketika sudah melakukan praktek ini mesti kita simpan di tempat yang aman, ya. Jangan di ruang terbuka,
apalagi di misalnya adik-adik mahasiswa membawa ke kos yang betul-betul kosnya itu ukuran 2x2 kemudian dikasih masuk itu bahan, itu bahaya ya. Jangan seperti itu ya. Kemudian membersihkan peralatan setelah digunakan, ini jelas ya. Seperti tadi yang saya sebutkan ya, setelah digunakan ya dibersihkan ya. Kemudian mengolah limbah, tinta dan bahan kimia secara bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam artian di sini ya jangan serampangan. Juga ketika misalnya membuang bekas tinta di sembarang tempat itu maksudnya. Maksudnya tidak dibuang sembarang ya. Misalnya tadi nanti memakai M3 tentunya ya, M3 atau strip powder, itu kan semua bahan-bahan kimia ya. Oke, jelas ya. Jadi harus prepare lebih dini sebelum kita masuk kerja praktek studio ya. Oke? Jadi saya mengharapkan adik-adik mahasiswa itu betul-betul mengikuti perkuliahan kita dengan serius sampai misalnya nanti terakhir ya. Ya. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga kita semua diberi kesehatan sehingga di akhir perkuliahan, karena ini adalah teknik terakhir ya di seni grafis ya. Jadi di teknik ini kita memiliki 2 tugas ya, tugas pokok ya. 1 warna dan multicolor, 3 warna ya. Seperti itu. Jadi mungkin mulai sekarang adik-adik mahasiswa sudah mulai merancang ya. Termasuk desain, kemudian nanti buat kelompok. Saya percayakan di ketua tingkatnya untuk membagi kelompok, untuk menyiapkan ya alat dan bahannya, karena ini dibeli. Jadi untuk meringankan beban adik-adik mahasiswa itu kalian berkelompok untuk membeli ya. Oke? Seperti itu. Oke ya. Nah, dan saya doakan di kemudian hari ada yang berhasil ya. Berhasil mungkin di dunia konveksi misalnya ya. Kita tidak tahu nanti ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Prof. Sanjani? Jelas ya? Jelas. Hah? Jelas. Jadi itu ya, silakan prepare betul-betul diri kalian, termasuk tadi keselamatan kerja, itu perlu dicatat betul ya, karena ini terkait tentang reproduksi, ya, terkait tentang kesehatan ya, karena kita banyak berkecimpung di bahan-bahan kimia ya. Oke? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga minggu depan kita kembali bersua bersama dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang terjadi pada hari ini, kita lengkap ya. Oke. Dan segera menyiapkan alat dan bahannya ya. Karena minggu depan kita masuk studio sambil pengantar ya. Kerja studio, kemudian kita banyak melihat karya-karya yang ada di studio ya. Oke? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.